Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Asia Yogyakarta. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita tiada batas. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat dan nikmat tersebut tanpa imbalan balik kecuali bersyukur. Iman secara bahasa berarti tasdid, membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dengan berkurang. Ini definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Selain dengan Imam Ahmad Ausi, Ishaq bin Rihawiyah, Mazhab Sarawiyah, dan segenap ulama. Selain dengan demikian, definisi imam memiliki 5 karakter keyakinan hati, perkataan, lisan, dan amal perbuatan bisa bertambah dengan berkurang. Adapun dalam Quran, surah Al-Fat ayat 4, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Surah Al-Fat ayat 4. Adapun pendapat Imam Syafi'i berkata, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang sebab kemaksiatan. Imam Ahmad berkata juga, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal, dan ia berkurang dengan sebab meninggalkan amal. Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih dari 1.000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya imam adalah perkataan dan perbuatan bisa bertambah dengan berkurang. Pada riwayat yang telah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau melihat ayat 4 Al-Mudaththir. Ayat 4 Al-Mudaththir yang artinya agar orang beriman imannya. Makna bertambah dan berkurang iman seperti yang dinyatakan oleh putra Imam Ahmad, yaitu Salih rahimahullah berkata, aku bertanya kepada ayahku, pada itu makna bertambah dan berkurangnya iman. Beliau menjawab, bertambah iman adalah dengan adanya amalan, berkurang adalah dengan meninggalkan amalan seperti meninggalkan sholat, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu merupakan usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang akan menambah manusia. Jika seorang yang ingin berilmu, maka perlu memiliki pengetahuan. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang disusun secara bersistem. Ilmu adalah hasil proses berpikir dengan diperoleh dari sekitar, pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui atau yakini kebenarannya. Menurut Aristoteles, ilmu ada 2. Ilmu teoritis adalah menyelidikannya, bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Yang kedua, ilmu praktis, menyelidiknya bertujuan menjelaskan perbuatan dan perbuatan berdasarkan pengetahuan.
Adapun dalam hadis tentang ilmu, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis Ibnu Majah nomor 224. Oleh karena itu, diwajibkan setiap orang Islam untuk menuntut ilmu, baik orang dewasa ataupun anak-anak. Tak sempurna keimanan dan amal kita kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah dan hak Allah diamalkan. Hak Allah ditunaikan. Dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Dua manfaat yang wajib diperoleh yaitu pengalaman ilmu. Pengalaman ilmu itu sendiri. Dan bagaimana ilmu itu mampu merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Pengamalan ilmu yang kita miliki akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi diri kita maupun orang yang diajarkan. Mengamalkan ilmu bukan berarti kita menggunakannya untuk argumennya atau hujah, yaitu menyundurkan orang lain mempelajarinya. Akan tetapi tujuannya itu untuk memberi manfaat dan mengamalkan untuk mengejar dunia dan akhirat. Adapun dalam hadis ilmu, hadis untuk menuntut ilmu. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak-anak soleh. Hadis Muslim nomor 1631. Hadis di atas sudah cukup jelas. Ketika seseorang meninggal, terputuslah semua amalan kecuali 3. Sedekah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Terdapat sebuah perkataan sebagai berikut. Ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilan itu disambut, ilmu akan tetap. Namun, jika panggilan itu tidak disambut, ilmu akan pergi. Dari perkataan di atas benar bahwa dengan pengamalan ilmu akan memperkokoh dan mengamalkan ilmunya. Adapun contoh yang tadi saya jelaskan secara ilmu teoritis, misalnya di bidang ilmu pendidikan di lingkungan hidup, sampah organik dapat diurai dan sampah organik tidak dapat diurai karena faktanya memang benar sampah organik mudah diurai oleh bakteri, sedangkan sampah organik tidak dapat diurai oleh bakteri. Namun secara ilmu praktis yang saya jelaskan tadi, contohnya ilmu praktis sampah organik dapat meningkatkan kesuburan tanah karena bahannya organik dapat diurai oleh bakteri, kemudian menjadi nutrisi yang telah untuk bertumbuh tanaman. Sedangkan sampah organik tidak dapat diurai anorganik tidak dapat diurai, namun daur ulang menjadi produk seperti ini, produk jadi. Adapun penerapan ilmu dinamakan alam perbuatan, maka ilmu akan membumi nilainya. Jika menyentuh realita, amal perbuatan, objek dan tujuan ilmu adalah realita. Realita merupakan perubahan atas arus berkembangnya zaman, mulai dari perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah amal. Apa itu amal? Mari kita jelaskan. Amal secara bahasa, amal berasal dari kata bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti baik atau patut menurut istilah. Amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasannya pahala yang berlipat ganda di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan
kebijakan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dan Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan ilmu hukum agama. Keutamaan orang-orang beriman, keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang berikut, yang artinya, katakanlah, adakah orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya Allah yang telah berakal. Hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Surat As-Zumar ayat 39. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.